Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini, pembahasan khusus tentang baju besi yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai peperangan yang dilakukan bersama para sahabat. Kata ad-dir'u dalam bahasa Arab berarti pakaian yang terbuat dari sulaman cincin-cincin besi. Berfungsi dengan izin Allah sebagai pelindung tubuh dan bagian-bagian penting tubuh seseorang dari tebasan pedang dan tembakan anak panah selama peperangan berlangsung. Penggunaan kata ad-dir'u yang merupakan kata tunggal dengan disandarkan atau diidhofahkan kepada kata lain menandakan ia bersifat umum dan tidak spesifik jumlah atau bentuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memiliki lebih dari satu baju besi. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad berkata, beliau alaihi salatu wassalam memiliki 7 baju besi. Yang pertama bernama Zatul Fudul. Baju besi inilah yang digadaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan utang kepada Abu Syaham, seorang Yahudi. Beliau alaihi salatu wassalam berutang demi membeli gandum untuk makan keluarganya. Jumlahnya kira-kira 30 sa'. Batas utang beliau adalah 1 tahun. Baju besi tersebut terbuat dari besi. Selanjutnya, baju besi yang lain bernama Zatul Wishah, Zatul Hawashi, As-Sa'diyah, Fidah, Al-Batra' dan Al-Khiznaq. Dalam pembahasan ini juga terdapat satu pelajaran di mana kita dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memiliki baju besi dan memakainya 1 atau 2 lapis sekaligus. Padahal beliau alaihi salatu wassalam adalah Sayyidul Mutawakkilin, pemimpin orang-orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dari fakta yang disebutkan dalam hadis-hadis yang terdapat dalam bab ini, para ulama menyimpulkan bahwa penggunaan barang-barang atau peralatan yang menjaga diri dari bahaya tidak dianggap menghilangkan esensi tawakal kepada Allah Ta'ala. Justru hakikat tawakal kepada Allah terletak pada keterikatan dan keberserahan diri kepada Allah disertai dengan mengambil sebab-sebab yang menuntun pada ketercapaian sesuatu yang diinginkan, sehingga hatinya sama sekali tidak bersandar kepada sebab-sebab logisnya saja, namun terikat dan sepenuhnya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud dir'ani
fanahadha ila as-sakhrati falam yastati' fa'aq'ada Talhata tahtahu wa sa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta istawa 'ala as-sakhrah. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhah. Pada perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai 2 lapis baju besi. Saat itu beliau hendak memanjat satu batu besar. Namun beliau tidak kuat karena memakai 2 lapis baju besi. Kemudian beliau menyuruh Talhah untuk duduk di bawah dan membantunya naik. Lalu beliau berhasil naik ke atas batu besar tersebut. Az-Zubair berkata, selanjutnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah semestinya Talhah masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Saudara-saudariku yang mulia, kalimat kana 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud dir'ani, redaksi hadis ini menyebutkan bahwa pada perang Uhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenakan 2 lapis baju besi, yakni baju besi yang diberi nama Zatul Fudul dan Fiddah, yang beliau dapatkan saat pengepungan Bani Qainuqa'. Beliau mengenakan 2 lapis baju besi demi mendapatkan perlindungan yang maksimal dalam situasi peperangan. Dan sekali lagi, apa yang beliau lakukan ini sama sekali tidak menghilangkan esensi tawakal pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang paling bertawakal kepada Allah Ta'ala. Namun beliau tetap memakai baju besi dan perisainya. Bahkan pada perang Uhud, beliau memakai 2 lapis baju besi. Beliau juga bersembunyi di dalam gua selama 3 hari. Apa yang beliau lakukan itu, beliau alaihi salatu wassalam bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan sebab-sebab logis dan bukan semata-mata bergantung pada sebab-sebab tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke satu batu besar, namun beliau tidak bisa. Bisa jadi karena batu besar tersebut yang terlalu tinggi untuk dipanjat, atau karena beban 2 lapis baju besi yang beliau kenakan saat itu. Atau bisa juga karena luka pada anggota tubuh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Talhah, sahabatnya yang saat itu bersamanya, untuk membantu dirinya naik ke atas batu besar dengan duduk di bawah dan berfungsi sebagai tangga bagi beliau alaihi salatu wassalam, hingga pada akhirnya beliau berhasil naik ke atas batu besar tersebut. Adapun hikmah dan alasan mengapa beliau naik ke atas batu besar tersebut adalah untuk mengobarkan semangat tentara kaum muslimin dengan memperlihatkan bahwa pemimpin mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih hidup dan tetap berperang bersama mereka. Juga agar pasukan yang tadinya tercerai-berai berkumpul
di sekitar beliau untuk melancarkan serangan kepada musuh secara bersamaan setelah mengumpulkan kekuatan pada satu titik. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil berdiri di atas batu besar yang beliau panjat. Dalam redaksi ini terdapat kata istawa yang secara harfiah berarti bersemayam, tinggi dan mulia. Saudara-saudariku yang mulia, kalimat aujaba Tolhah berarti sudah semestinya Tolhah masuk surga. Demikian juga Az-Zubair, karena keduanya termasuk dalam golongan al-ashrah al-mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Saudara-saudariku yang berbahagia, As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhud dir'ani qad dhahara bainahuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud mengenakan 2 rangkap baju besi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. As-Sa'ib bin Yazid adalah seorang sahabat yang pernah mengikuti Haji Wada ketika masih kecil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga termasuk dalam golongan sahabat yang terakhir meninggal di Madinah Al-Munawwarah, yakni pada tahun 91 Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.